Sebenarnya ayat atau hadis nggak ada yang secara khusus membahas tentang duda. Tapi memerintahkan untuk cepat-cepat menikah itu banyak. Rana tuh bukan yang nggak mau nikah-nikah. Iya kan nggak ngomongin Bang Ipul. Ya tapi kan mau sementara di sini kan posisinya seperti itu kan anak. Yang duda bukan Bang Ipul doang. Iya sih. Hukuman yang diberikan kepada duda dan bujangan kalau dia berbuat zina itu beda. Som? Banget bunganya. Ya Allah. Bunganya pink lagi, ampun si abang Widih. ketawa aja. Apaan sih lu? Ini pasti gara-gara lo waktu itu pulang kampung ya? Pulang kampung? Lu apa hubungannya bunga sama pulang kampung? Ada cowok yang ngelamar lo lagi. Enggak, ini mah bukan ini, baru kenalan gitu dari apa ya namanya? Internet. Facebook? Wih, di Facebook ke Twitter? Awah, Ancum namanya mah Ancum orang kampung, kagak tahu gitu ngonong-ngonongan. Bagus ya, CV ya? Ngomong-ngomong orangnya siapa nih? Ya ampun, cakep banget dah. Wangi. Lagi ya Allah. Pink banget, lu banget tuh ya? Tahu aja nih Encum. Aduh, jadi berbunga-bunga si abang teh. Tapi Encum teh belum ketemu orangnya. Hah? Cuman tahu muka di situ doang, di fotonya. Si abang. Yang ku berikan untuk Encum. Ya Allah, Bang. Makasih ya. Udah dikasih bunga Encumnya. Semoga Encum berbahagia. Ya Allah, Abang. Bahagia banget Senang ya? Encum. Senang banget. Makasih ya, Bang ya. Tapi kamu jangan salah paham. Apa, Bang? Ini bunga ini tidak ada makna yang lain. Selain saya tuh kagum sama kamu, ya nggak? Dagangnya rajin. Iya Bang, nggak apa-apa deh Bang. Yang Nggak penting apa-apa ya. bunganya warna pink. Encum, ya Tahu Allah. nggak sih? Pink ini warna kesukaan istri saya loh. Oh iya Bang. Iya. Encum juga suka. Kamu suka ya? Iya. Ya udah deh. Ini aku persembahkan untuk Encum. Makasih Biar ya lebih Bang giat ya. kerjanya. Ya Allah, si abang abang teh beli di mana bunganya teh bagus Bunganya banget. toko Kacang bunga. ini. Tapi abang mau itu dong, mau nasi uduknya dibungkus boleh? Udah Bang bungkus Jack. sini aja Bang. Ngapain Dibungkus aja buat bungkus? di rumah. Oh, Ya, sekarang iya. dimakan sama keluarga. Makasih bentar Encum. ya. Iya. Sip, bikinin nasi uduk sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Gimana Bang? Sehat? Ya, Di. Aduh, Bang. ada apa Jack. sih pagi-pagi? Bang Dari Jack. pagi udah megang bunga. Mantep nggak? Bunganya Mantep bagus nggak? banget ya bunga dia. Cum, abis subuh tuh megang Quran. Ini bagus bunganya Bang Jack. Itu dari siapa ya bunganya? Dari dia nih. Tumben lu ngasih bunga. Mending amat. Ente teriak kelihatan banget. Apanya? Kedengeran suaranya? Ya memang iya. Lah kalau nggak kedengeran, gagu. Iya juga ya. Assalamualum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Bang Ustaz? Ipul. Alhamdulillah. Ini kembang dari Bang Ipul. Itu dari anak. Wah. Kasihan soalnya dia kagak ada yang pernah ngasih kembang. Kayaknya mau mengakhiri ini masa-masa. Bukan, anak udah kasih tahu kan Cum, nggak ada maksud apa-apa nih di balik kembang itu. Tidak ada udang di balik batu. Iya dulu. Ngeteh dulu Bang Ipul, Oke, ngeteh oke, ddari siap, Ustaz. Ini udah dari jam berapa di sini? Ah, dari tadi. Ya Ya Allah, ya Dari Rabbi. jauh aneh udah denger suaranya. Oke, khas ya Ustaz ya. Khas. Anak makanya sengaja datang ke sini pengen ketemu antum. Masya Allah. Antum kan tiap subuh kan di sini kan? Iya benar. Habis Sholat subuh Iya. ya kan? Bukannya tiap subuh di sini emang saya yang punya nih gubuk. Makanya ada ke sini. Iya. Ini pokoknya kamar jangan diapa-apain. Marah. Terus aja Bang Yadi. Ini Iya, iya. biasa buat itikaf kan kalau Ustaz. Itikaf. Nih, Kadang Jangan antum istrikaf. Istrinya dibekap. Aduh, ya nggak apa-apa Udah istri baru. sendiri. Oh, iya sih, jangan ngomong istri lah, enak. itu bunga dari Bang Ipul buat Encum. Dari Ana. Soalnya gini, Ana mau ngasih ke siapa lagi? Ya kan, sementara ini. Iya. Ya, bingung emang lah. ada hasrat buat mengakhiri masa masa duda. Mungkinkah diriku ditakdirkan menjadi duda? Semoga ku dapat cari gantinya seperti Virginia. Oh, Sat, kalau Bang Ipul nyanyiin takdir menjadi duda ya kan, emang ada ayat atau hadis yang membahas masalah kehidupan duda, Ustaz? Sebenarnya ayat atau hadis nggak ada yang secara khusus membahas tentang duda. Tapi memerintahkan untuk cepat-cepat menikah itu banyak. Entah hadis atau dari ayat ayat. Al-Quran. Makanya kata Rasul,
an-nikahu sunnati. Nikah itu bagian dari sunnahku. Faman raghiba an sunnati fahuwa laisa minni. Maka orang yang enggak menikah, yang enggak mau nikah, maka dia bukan bagian dari sunnah. Tapi Ustadz, Ana tuh bukan yang nggak mau nikah-nikah. Iya kan nggak ngomongin Bang Ipul. Ya tapi kan memang sementara di sini kan posisinya yang seperti itu kan Ana. Yang muda bukan Bang Ipul doang. Iya sih. Banyak. Kebetulan yang di depan sini, yang di antara kita ini kan gue. Iya, Pas banget mencium ya. Ada duda, ada Oh, janda. Pas banget sih emang. Emang. Ini buat Bang Ipul. Wih, aduh. Ipul begitu, aja. Cum. Begitu, Gak usah, Cum. ini buat Bang Ipul Aduh, aja. subhanallah. Ipul aja yang datang apa aja disediain. Jom tuh senyumnya maut ya. Senyumnya. Nah, Duhai manis. Aduh, ya ampun dinyanyiin mulu nih, Cum jadi pengen pulang. Bang Ipul setengah mata. Cum makin terbang Bang Ipul. Nih. Kalau misalnya istri itu kan ada masa idahnya. Bukannya istri sih, wanita ya ada masa idahnya. Kalau duda gimana ya Ustadz ya? Ada nggak masa idahnya? Itu sebelum kita bahas, yang tadi Bang Yadi tanya, sebenarnya duda atau bujangan dalam Al-Quran nggak ada bedanya, sama. Tapi dalam hukuman yang diberikan kepada duda dan bujangan, kalau dia berbuat zina itu beda. Kalau bujangan dalam hukum Islam tuh dirajam 100 kali. Yang parah duda kalau zina harus dirajam sampai mati. Ngomong-ngomongin masalah mati, udah cum nasi uduk cum nasi uduk Beneran sih? Itu Itu ada hadisnya. Kan di Al-Quran banyak menyampaikan tentang rajam berzina. Alhamdulillah, Anda nggak Tapi pernah ntar kayak kita gitu, bahas ya lagi Allah. kalau di Indonesia gimana gitu. nggak pernah sama perempuan ini sama laki peluk aja. Minum dulu. Cum nasi uduk cum. Tadi yang kedua apa Nasi tuh? uduk. Alhamdulillah. Udah datang pesanan kita. Buat Bang Dik nih. Kalian buat Bang Ipul lagi. Bang Kan Bang Ipul Ipul dibungkus. Oh, dibungkus. Dibungkus kalian nama nyemnya dibungkus. Bismillah. Allah. Main bungkus-bungkus. Bang Ipul. aja. Bang Ipul ada saingannya no. Wah, Pasya Ungu. Itu vokalis Goliat. Pasa Ustad, nanya nggak apa-apa nih. Ini tadi dia belum. Oh, mau nanya? Ini tadi yang masa Sebenarnya yang indah duda siapa sih? Kok banyak nanya, emang mau calon duda? Jangan dong. Orang tuh, duda tuh beda-beda. Bang, jangan Ada- diomongin yang bakal kejadian. Kita nambah-nambahin aja. Jadi duda itu ada cerai hidup, ada cerai meninggal. Kayak gua cerai meninggal Iya. gitu. Mungkin akan lebih berbeda ya. Iya, suasana lebih beda dan lah. keadaan gitu. Oke, lo dulu deh. Ini keadaannya Masalahnya enggak yang cerai tadi apa itu kan Ustadz belum jelasin. Ini kan Masa tadi idah. masih pertanyaan Oh, masa pertama. idah. Kan kalau wanita itu ada masa idahnya. 3 bulan 10 hari kan. Kalau Untuk perempuan. duda gimana Ustadz? Ada nggak sama nggak gitu? Kalau laki nggak ada masa idah. Jadi istrinya meninggal atau setelah dia cerai langsung bisa menikah. Oh. Nggak harus nunggu. Nah makanya yang jadi pertanyaan yang ditunggu apa? Oh, Bang Nah kan Ipul. seperti saya bilang, tadi kan kasus itu beda-beda, ada cerai hidup, ada cerai mati. Kalau aku kan kondisinya cerai meninggal. Mungkin kalau aku pertimbangannya itu banyak, Ustaz. Pertama mempertimbangkan keluarga perempuan, ya. Kalau aku sih sebenarnya bisa-bisa aja gitu mau nikah gitu. Ini gimana nih, Ustaz? Kalau seandainya memang kasusnya tuh saya masih dalam keadaan super nggak enak, saya harus bersikap bagaimana? Itu yang bikin nggak enak cinta atau nggak enak sama saya nggak enak mertua? sama keluarga, sama keluarga perempuan. Iya. Sebenarnya kan harus ada skala prioritas. Kita nih punya kehidupan Soalnya kadang-kadang sendiri, gini, Bang ibu Ipul. mertua bilangin, ntar dulu ya. Masih belum nantilah, kering gitu ya? Soalnya memang ibu saya masih Belum berduka, kering? lukanya sunat. Oh. gitu. Karena kan beda, Ustaz. Anak kan kejadian kecelakaan kan meninggal dunia. Mungkin beda halnya kalau sana mungkin istri saya meninggal dalam keadaan Sakit, melahirkan atau melahirkan. sakit, mungkin dia masih bisa terima. Tapi kita tahu ini semua takdir dari Allah. Betul. Nah, Anda mungkin minta resep lah, gimana supaya keadaan ini bisa dalam keadaan membaik dengan cepat dan ibu mertua bisa menerima Anda untuk bisa segera menikah. Yang pasti nggak ada tempat kita untuk bersandar yang terbaik kecuali Allah ya. Betul, betul. Artinya kita banyakin doa, banyakin Karena istighfar selalu segala Ustaz. macam. Itu udah pasti ya Ustadz. Sambil kita usaha, jangan keluar masjid, jangan di masjid nggak keluar. Saking pengen istighfarnya, tetap dong harus cari calon yang lebih baik, yang lebih soleha. Bahkan kalau bisa yang lebih ngerti gimana situasi kita. Sama memang kondisinya juga saya tuh nyari yang kayak istri saya tuh susah, Ustaz.
Jadi saya terlalu terbayang gitu, selalu terbayang dengan wajahnya, dengan kebaikannya. Jadi sifat karakter yang ada di istri itu udah bener-bener Melekat banget. banget. Itu gimana, Ustaz? Dengan saya bersikap seperti itu. Ya mungkin Sebenarnya boleh nggak sih? lagi nyari inget muka saya. Makanya ingat elu sih. cari yang lebih baik itu harus. Tapi ketika figur istri ini jadi standarisasi kita, iya, akhirnya iya. semua orang merasa nggak sesempurna istri. Padahal kan yang namanya nikah, yang kita nikahin itu kan bukan kesempurnaannya, tapi justru kekurangannya itu. Tuh, Kang. Enggak, aku sih bukan mau nyari yang lebih-lebih dari istri. Maksudnya minimal ya wataknya, sifatnya. Kalau mengenai cantik mah relatif lah. Ya, Kang. Tidak perlu cantik, asal dia setia. Nah, sekarang begini kan. Nyanyi nama Bang Ipul. Nah, Sampai lama nggak dangdut tua kan? Tahu, Bang Dik meremelek mau lihat tuh. Jarang-jarang tamu kita nyanyi-nyanyi. Ustaz, ini kan Kang Ipul, kalau masih terbayang-bayang mungkin di keluarga, Terbayang-bayang. nyanyi lagi jawabnya. Mungkin di keluarga almarhumah gitu kan ada yang mirip adiknya atau sepupunya gitu kan. sih. Bisa turun ranjang Ustaz kan? Enggak, adanya tadi udah nanya, nggak ada. Empoknya ada yang belum nikah. Nah, makanya itu bisa turun ranjang atau naik ranjang. Naik Ustaz. ranjang. Memang naik ranjang bisa Emang Bang ada Dik? Bang Nah, Dik naik hukumnya ranjang? gimana Ustaz ya? Jadi gini, kalau adik kakak kita nikahin dalam satu keadaan, artinya sudah menikahi kakaknya, terus di saat yang bersamaan punya istri dua nikahin adiknya, itu nggak boleh. Itu nggak Tapi boleh ya? nggak boleh. Tapi ketika dalam keadaan ini apalagi istri sudah meninggal, apalagi kalau misalnya nih Bang Ipul meminta sama kakaknya, mungkin figurnya ada di kakaknya, kenapa enggak? Nama satu keluarga, ya Ustaz nggak? bisa aja kompor-komporin ah. Bukan ngomporin, ini kan berbicara agama. Iya sih. Oh kalau gitu boleh? Boleh. Oh jadi naik atau turun ranjang tuh bisa Bang Ya Dik? kan turun ranjang istilah kita, Cum. Iya, Cum. Turun ranjang itu kan kalau nikahin Adiknya, adeknya. iya. Kalau misalnya sama amponya yang ngangkat ranjang namanya. Berat Oke, dong maaf dia. Bang, angkat panggul. Bang Dik, terus kalau misalnya di kehidupan sosial kan ini kayak Bang Ipul deh kerjanya di dunia entertain gitu kan. Misalnya kayak nyembunyiin status dudanya itu boleh nggak sih misalnya Bang Dik udah lagi duda apa Cum. apa? Bang Ipul mah susah kali nyembunyiinnya. Ya misalnya Semua orang pun ya bukan Bang Penjara. Ipul deh misalnya siapa? Bang Ipul, Bang Ipul, Bang Ipul. Bang Yadi deh misalnya. Jadi status lo apa? Enggak, gue Wah masih doa, lajang. wah doa Bang. Oh ya, Jangan gitu, bagus Cum. juga tuh Ustaz. Kadang-kadang ada cowok yang mungkin Iya malu ngaku gitu. dia tuh masih bujang. Padahal dia udah punya istri. Padahal Takut dia karirnya duda, ini, Sebenarnya gini. takut karirnya. Tapi Tidak kalau ada- artis kayaknya susah deh kayaknya. Mungkin kalau perempuan pria kali ya. susah. Kalau perempuan mungkin kali ya. Kalau gini, kalau perempuan itu, kalaupun dia menjaga rahasia kejandaannya, kayak misalnya Encum nih, ditanya dia nggak ngomong udah janda. Karena kenapa? Image. Image di masyarakat itu kan ketika mendengar janda, kadang sampai tahap melecehkan. Oh. Ah, janda gampang dia gitu, udah punya Nah, suami. itu tuh ya kadang-kadang orang Gitu, salah kaprah Ustaz ya. bener. Kalau image duda gimana? Kalau image duda sebenarnya justru banyak dicari-cari loh bang. Duren sawit. Duda keren sarang duit. Karena begini bang, yang membedakan antara bujangan dengan duda dalam konteks Al-Quran sama, tapi nilai kedewasaan yang berbeda. Karena dia sudah pernah berumah tangga, Iya, iya. pernah punya istri, apalagi yang sudah beranak, Berarti image-nya masih lebih baik lah ya dibandingkan janda. Iya, kalau duda itu kan istilahnya gini, dia menafkahi. Kadang malah ada perempuan-perempuan yang memang dia nggak kemana-mana, nggak kerja. Daripada gue capek-capek kerja, mending punya laki duda keren gitu. Udah. Bentar. Siap. Cum. Nah, dia pengen nyobain gemblong buatan Cum. Coba. itu tahu aja, Gemblongnya Bang. enak. Gemblong gue enak. Gemblong enak. Itu baru Ustaz, gemblong. kita lanjut lagi. Habis makan gemblong. Iya. Ini gemblong nih. Wah. Ajib banget nih gemblongnya. bungkus aja deh. Ah. Anak tuh kalau subuh-subuh nggak bisa makan. Oh, ntar langsung itu Iya. ya. Bang Ipul, cuma masakannya mantep. Kalau buat jadi bini, Woi. Nih ngomong-ngomong kalau Standar udah deh ya. kalau misalnya Kang Ipul berminat udah mulai mau lagi, perlu nggak Ustaz izin sama mertua bahwa mertua saya mau menikah lagi. Mah Perlu mertua nggak? mana ada mah. secara agama nggak harus izin, tapi secara etika harus. Sebaiknya ya. Nah, sebaiknya izin. Namanya mertua kan pernah jadi orang tua kita juga. Apalagi maaf, ini pisahnya bukan cerainya apa? Caranya bukan karena Cerainya dudanya emang.
nggak kencang-kencang. Dudanya bukan karena pisah, tapi karena meninggal. Jadi ikatan sama mertua tuh pasti tetap erat. Makanya secara etika harus izin. Kalau bisa dikenalin sama mertua. Beda kalau misalnya dudanya pisah, itu yang repot. Gitu. Ya. Nah, itu kan kalau misalnya ini Ipulnya kan misalnya tinggalnya beda nih Ustadz nih gitu, enak-enak aja gitu kan kalau ngomong etikanya gitu kan. Tapi misalnya habis meninggal nih almarhumah gitu istrinya, misalnya duda itu tinggal di sama mertua masih gitu kan. Nah, gitu. Ada duda Ustadz? kayak gitu. Berapa Tinggal lama di- tuh? Kalau itu tergantung si mertuanya. Kalau memang dia masih ikhlas dan ridho selama belum menikah, terus mertuanya udah nganggep kayak anak sendiri, banyak yang gitu bang ya. ada yang kayak gitu. Udah kayak anak sendiri, nggak bisa jauh, terutama perempuan. Terus suaminya meninggal, dia tinggal di rumah mertua. Biasanya tinggal di rumah mertua sampai lama, kecuali kalau udah punya suami lagi, diangkut sama suaminya. Kalau dua-duanya sama-sama redo ya. Nah, Mbak Ipul ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau aku sih mungkin yang nanya mengenai Tadi Bang, yang naik ranjang apa tuh bang. namanya? Harta. Harta. Kalau wah, misalnya ini harta tuh mengenai sensitif nih, Nah, iya, warisan. warisan pembagiannya. Penting Ustadz nih kalau Jadi gini, kalau mau ditanyain nih. hitungan laki sama perempuan itu beda. Laki kalau istrinya meninggal, terus dia punya harta, kalau misalnya dia nggak punya anak, maka jatuhnya dia 1/4. Kalau Dia nggak punya anak ya. Kalau dia punya anak 1/4, tapi kalau dia nggak punya anak, jatuhnya setengah. Tuh. Lebih Kalau banyak perempuan beda lagi. Kalau misalnya dia nggak punya anak, maka ukurannya adalah 1/4. Tapi kalau punya anak 1/8 Itu dari harta bersama. dari harta bersama. Karena dalam agama Islam, kenapa Islam menganjurkan buat kalau suami kerja hartanya harus dipisahin sama istri? Kenapa sesat? Karena memang nanti ketika meninggal, nih ada hikmahnya. Ketika meninggal, kalau hartanya gabungan kan jadi nggak jelas. Tapi semua tergantung konsep berumah tangga nih. Iya, beda-beda. Iya, betul. Kan sekarang banyak Ustadz yang bercerai itu wah rame gitu kan. Ngerinya itu. seperti Kudu itu. gini. Nah, Islam sangat menjaga itu Ustadz. Ada orang yang misalnya berumah tangga dari awal, ya udah, lo dapet duit, gue dapet duit, udah kita gabungin nih buat rumah tangga. Nah, Itu ada, tapi ada yang istrinya kerja, gajinya lebih tinggi. Sedangkan istri itu kan nggak ada kewajiban menafkahkan keluarga. Satu lagi, Ustadz. Apa itu? Saya kan ada punya silaturahmi juga nih sama mantan istri juga zaman dulu. Oh, yang mana tuh? Kan istrinya cuma dua. yang Virginie sama Ono. mungkin Ustadz belum tahu kali ya. Inisialnya aja saya sebutin Dewi Persik. Ya, bukan inisial itu. Itu mah nama nama sebutan. Itu gimana, Ustadz? Boleh atau? Kalau masih dalam keadaan sendiri begini, boleh. Boleh ya. Boleh, artinya gini, Islam tidak melarang untuk menjaga silaturahim dengan siapapun. Iya. Tapi kalau sudah punya istri, yang benar itu adalah ketika istri tahu. Jangan sampai nggak tahu. Takutnya ada fitnah ya. Nah itu. Nah, kalau dari Saya sudah puas bertanya sama Ustadz. Wih, dari karena saya keseluruhan sudah nih puas, Ustadz nih. oke. Biar Bang Ipul lebih jelas kesimpulannya kira-kira gimana Ustadz masalah hidup menduda nih Ustadz. Jadi menduda atau bujang Islam tidak pernah membedakan. Ada nilai plus, ada nilai minus. Bujang belum berpengalaman, tapi duda lebih berpengalaman. Ya enggak? Bahkan lebih Terserah banyak Anda, pengalaman. ibu-ibu mau pilih yang mana, bujang atau mau yang duda? Gitu. Hasib lu lajang apa duda sih? Lu status lajang Diragukan. mukanya. Makanya, kalau dulu mungkin di era tahun 70-80 orang masih mandang sebelah mata ya sama duda sama janda. Tapi di era yang modern orang udah nggak Malah lihat. bangga ya sekarang kadang-kadang ya Enggak, biasa aja memamerkan kayaknya. kejantannya. Bukan, kadang-kadang orang gitu, gue janda nih. Tapi kalau saya nggak, saya santai Ya, kesimpulannya aja. itu Ustadz. Tapi ya. saya alhamdulillah saya bersyukur sama Allah. Saya tuh memang status duda, tapi saya tidak pernah merasa saya duda gitu. Jadi bujang aja terus. Enak banget hidupnya ya. Gitu. Bang Ipul, Oh, iya. dimakan apa Ayo, dibungkus? sembarian dong. Oh iya Mau dibungkus. kemana? Anda mau biasa mau buru-buru. Kalau pagi-pagi itu kan habis sholat. Kadang-kadang mau cari-cari yang lucu-lucu gitu di pasar kan. Mau cari sarung, cari. Jam 5 subuh toko sarung mana yang buka ya? Oh dia bisa mau tinju. Sekarang mau cari yang mau disarungin. Oh jadi seperti itu, Ustadz. iya, Oh itu, berarti Pak. gini aku tahu. Akhirnya aku Alhamdulillah. tahu. Ya kan? Karena aku tahu, Ah. ya udah sekarang aku permisi dulu. Ini mau Cuk, kemana, Bang? ada bungkusannya. Oh iya, ntar. Kasih bungkus ya.
Karena mau pamit dulu. Oh, dibungkus lain. Ini nggak dibungkus nih. Udah ini ntar aja lah. Oh, Ustaz, makasih Ustaz. Sama Bang Pamit ya, ya. Jangan kapok main Baik, kemari. Pol. Oh enggak, nanti banyak anak ya. kesini lagi deh. Siap. Pokoknya kalau ada sebuah pertanyaan, anak kumpul ntar mampir lagi kesini. Oh, siap. Salam Kita buat tunggu. ayamnya ya. Iya, pulang boleh. Sapein aja sendiri. Makasih, Cuk. Ya. Cium tangan apa? Oke, makasih ya. Bang Ipul. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Itu malu-malu gitu. Ayo. Ayo.